untuk meyakini dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahwa yang membenarkan dan yang menyalahkan itu bukan kita sebagai manusia, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nggak benar tuh memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Habibullah Al-Kaf. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan di malam nuzulul Quran yang diyakini oleh banyak umat muslim bahwasannya malam nuzulul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan, di mana ayat Al-Quran mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa di bulan suci Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan daripada Al-Quranul Karim. Yang perlu kita fokuskan selain daripada mengenang sejarah, mengingat sejarah diturunkannya pertama kali Al-Quran, yaitu di bulan suci Ramadan, juga kita harus mengingat ayat selanjutnya, ayat terusan daripada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yaitu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa tujuan Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini untuk petunjuk bagi manusia. Kita sebagai manusia agar mendapatkan petunjuk dari Al-Quran untuk menghadapi kehidupan-kehidupan kita agar lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Dan juga Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi pemisah, menjadi pembeda antara yang hak, yang benar, dan yang salah, yang batil. Oleh sebabnya kita perlu tanamkan kembali di dalam hati dan diri kita bahwa sesungguhnya kita sebagai umat yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita penting sekali, kita perlu sekali untuk meyakini dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahwa yang membenarkan dan yang menyalahkan itu bukan kita sebagai manusia, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitahukan kepada kita melalui Al-Quran yang disampaikan kepada baginda Nabi SAW bahwa ini loh benar, ini loh yang salah. Jadi ketika kita, wah itu salah tuh, nggak boleh tuh, itu nggak benar tuh, itu bukan kita, tapi itu kembali kepada Al-Quran. Lihat di Al-Quran, memang Al-Quran mengatakan benar atau tidak. Seperti itu teman-teman. Oleh sebabnya jangan terlalu kita bahasanya tuh, wah itu nggak benar tuh memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan. Kan katanya Al-Quran diturunkan juga, ada ayat lain mengatakan inna anzalnahu fi lailatil qadar, diturunkannya Al-Quran itu di malam daripada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu kan adanya di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Itu pun bukan 10 malam full, yaitu di bulan-bulan yang ganjil. Nah, teman-teman semua, di sini kalau kita mau membahas, bisa dibilang banyak perbedaan pendapat, banyak perkhilafan antara ulama. Namun akhirnya jadi kacau kalau kita hanya memperdebatkan masalah itu. Karena poin pentingnya adalah hudal linnas. Ini untuk petunjuk, bukan untuk keributan. Jadi ambil tengahnya, ambil hikmahnya, ambil baiknya. Yuk peringatin 17 Ramadan sebagai malam nuzul Quran, nggak ada masalah. Yang penting intisari poinnya kita ambil, yaitu sebagai petunjuk agar kita termotivasi untuk terus semangat. Sedangkan syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana Nabi Muhammad SAW, umat-umat Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Artinya mereka mengkaji ilmu Al-Quran, mereka membaca itu Al-Quran, mereka ingin menghatamkan Al-Quran sampai dikatakan minimal 1 kali hatam di bulan suci Ramadan. Terus nanti kalau nggak bisa gitu dong, ngaji Quran ya di semua hari lah, di semua bulan lah, jangan cuma karena Ramadan aja ngaji Quran. Loh, memang Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia juga bukan di bulan Ramadan doang. Al-Quran jadi petunjuk bagi manusia di seumur hidupnya. Dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Bagaimana saat orang tua mengurus anaknya. Bagaimana saat dia sudah meranjak dewasa dan mengurus orang tuanya. Bagaimana pengertian antara anak dan orang tua. Bagaimana nanti bersosialnya. Bagaimana nanti begini. Itu semua terdapat di dalam Al-Quran. Semua itu terkandung di dalam ilmu-ilmu Islam.
Karena memang Islam diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, Nabi Muhammad diutus oleh Allah di muka bumi ini sebagai Rasul untuk menjadi petunjuk bagi kita agar mendapatkan jalan yang benar untuk selamat dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita kelak di akhirat. Oleh sebabnya teman-teman, kalau umpama kita mau ngeributin masalah-masalah 17 Ramadan segala macam, menurut saya itu hanya buang-buang waktu. Yang lebih penting untuk kita sama-sama renungi, sama-sama pikirkan, sudah berapa kali Ramadan kita jumpai? Sudah berapa kali malam 17 Ramadan kita peringatkan sebagai nuzulul Quran? Dan sudah berapa kali kita melewati malam Lailatul Qadar? Dan apa yang saat ini kita lakukan? Dan apa yang sudah terjadi untuk diri kita? Kalau saya kok masih malas-malasan ibadahnya ya, saya kok masih banyak berbuat dosa ya, saya kok masih jauh dari Allah ya. Nah, itu jadi introspeksi diri kita. Koreksi kita punya jiwa ini. Kita punya diri ini kita koreksi. Seharusnya apa yang kita lakukan? Bagaimana yang kita bisa lakukan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu tujuannya yang dimaksud ulama-ulama memperingati malam nuzulul Quran segala macam, agar termotivasi orang-orang di luar sana semakin semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibikin momen. Mungkin mereka kemarin-kemarin masih malas, masih jauh dari Allah, masih nggak mau dekat sama Allah, masih nggak mau ingat Allah, masih nggak mau beribadah. Begitu, ini momennya nih nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, kumpul-kumpul di masjid yuk, berdoa yuk. Lagi juga berdoa di masjid, kalau kita kumpul di masjid tahun-tahun yang lalu, ketika merayakan malam nuzulul Quran, memperingati malam nuzulul Quran, di situ kita berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangi kedua orang tuaku seperti kedua orang tuaku menyayangi aku di saat aku kecil. Itu kan doa-doa baik. Itu pun doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada masalah, karena itu kembalinya bukan kepada sesuatu hal. Emang itu baik dilakukan, bukan di situ, tapi tujuan dilakukannya. Kita ambil poinnya, tujuan dilakukan itu apa? Untuk mempererat tali silaturahmi, untuk memperkuat antara komunitas kemusliman, orang-orang muslim ini, sesama muslim ini semakin kuat. Mereka semakin menyemangati satu sama lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya kita persiapkan diri kita. Ini malam 17 Ramadan, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Secara global, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Perbanyak kita ngaji Al-Quran, perbanyak kita baca-baca zikir, baca doa, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan segala sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di poin-poin yang lainnya seperti 17 Ramadan, malam nuzul Quran, kita tingkatkan lagi. Kalau kemarin kita ngaji Quran sehari 1 juz, di hari-hari Ramadan biasa, maka di malam ini yuk coba lebih dipanjangkan lagi. Apakah 2 juz, apakah 3 juz, disemangatin aja. Kemudian kita akan semakin menggiatkan lagi amalan-amalan kita, menguatkan lagi amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita ketika masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu tinggal beberapa hari lagi kita masuk di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jangan seperti ini juga kita bisa ambil hikmah. Biasanya setiap tahun kalau udah 10 hari terakhir udah pada pusing, pada mikirin liburan, mudik, pulang kampung ya, karena mau lebaran di rumah kampung, di kampungnya, mau lebaran dengan orang tua dan lain sebagainya. Mungkin ada dari mereka yang terlampau kesibukannya memikirkan mudik sampai-sampai mereka mengabaikan daripada 10 malam terakhir kemuliaan-kemuliaan beribadah di dalamnya. Sedangkan baginda Nabi SAW mengajarkan, beliau sendiri ketika 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, beliau meningkatkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai umatnya, kita pun sama ya, jadikan hikmah di tahun ini. Kalau memang kita nggak bisa mudik, nggak bisa pulang kampung segala macam karena ada COVID-19 ini, kita ambil hikmahnya. Ayo 10 malam terakhir ini kita betul-betul bermunajat, betul-betul meminta. Nggak bisa ke masjid, nggak bisa berkumpul di masjid, yuk di rumah masing-masing putar tasbihnya, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Satu rumah, setiap rumah bertaubat kepada Allah, setiap rumah bertasbih kepada Allah, setiap rumah berzikir kepada Allah. Maka insya Allah
apa yang kita minta bersama, COVID-19 segera dihilangkan di muka bumi ini, digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.